Kemarin tafsir surat An-Nas gitu ya. Jadi sebelum kita mulai ke surat An-Nasnya, jadi ada muqaddimahnya dulu. Tafsir itu dari kata-kata fasaro yafsuru fasron. Tapi kalau tafsir dari kata-kata fassaro yufassiru tafsiron. Secara bahasa artinya al-idah atau al-bayan, menerangkan. Itu secara bahasa. Secara istilah, ibaratun an bayanil ma'nal istimali li ayatil Qur'an, mengungkapkan penjelasan dari makna yang dipakai di ayat-ayat Al-Qur'an. Itu tafsir. Dengan tujuan apa? Wa idharul muradil jiddi lillahi ta'ala anha. Untuk mendapatkan apa yang dikehendaki dari nas-nas dari ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah turunkan. Itu tafsir secara istilahnya. Terus kenapa kita belajar tafsir? Bukankah Al-Quran itu udah istilahnya kalimat yang jelas, kata-katanya udah jelas? Kenapa kita belajar tafsir? Tafsir? Karena dari sisi yang diajak ngobrolnya sebetulnya, bukan Al-Qur'annya yang butuh ditafsirin sebetulnya, karena dari orangnya yang diajak ngobrol Al-Qur'annya itu. Al-Qur'an itu kalam. Namanya kalam itu ada perintah, ada larangan, ada kata informasi. Kadang yang diajak ngobrol gitu kan nggak paham ini maksudnya apa gitu. Biar jadi paham makanya ditafsiri, karena orang itu kemampuan memahaminya beda-beda. Di antara sahabat yang terkenal ya sahabat, terus Nabi, terus sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus baru sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Jadi kemampuan antara para sahabat pun itu beda-beda. Itu yang menjadikan kenapa harus ada tafsir. Terus yang kedua, karena ada rentang waktu. Rentang waktu antara ayat itu diturunkan sama yang mendengarkan. Atau kadang beda tempat. Kalau zaman sahabat, mungkin sahabat itu termasuk pelaku sejarahnya sendiri. Ketika ada suatu permasalahan, Allah turunkan ayat. Ketika ada yang pertamanya yas'alunaka 'anil mahid, orang-orang itu tanya tentang masalah haid, langsung katakanlah wahai Muhammad, huwa adhan. Haid itu adalah penyakit. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Rampasan perang itu untuk Allah dan Rasul. Ada lagi yang bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu udah urusannya Tuhan kan gitu. Sahabat itu pelaku sejarah, jadi mungkin dia lebih paham ketimbang nanti generasi setelahnya, generasi tabi'in. Bahkan mungkin di zaman sahabat pun ada ketika turun ayat mungkin turun di Madinah, ada sahabat mungkin yang di Mekah. Jadi dia juga enggak jadi saksinya langsung. Jadi memahami apa yang jadi perintah Al-Qur'an atau jadi larangan Al-Qur'an, mungkin mereka ada yang belum paham. Kalau dalam segi bahasa, dalam bahasa Arab ada namanya jaib. Wadkhilu yadaka fi jaibika. Masukkanlah tanganmu itu, kalau jaib itu diartikan sekarang itu saku baju gitu ya. Itu kalau sekarang. Kalau zaman sahabat dulu ya enggak ada saku. Apa ada zaman dulu sahabat istilahnya bajunya udah dijahit pakai saku gitu? Enggak. Soalnya mata uangnya pun dulu kan dirham, dinar gitu ya. Bawahnya kantong kemungkinan. Enggak ada saku. Jadi jaib zaman dulu itu bukan saku-saku kayak sekarang. Jadi dengan berubahnya zaman, kata yang dipakai pun udah berubah, maknanya udah berubah. Ada seorang Arab yang ahli bahasa namanya Asmu'i. Ahli bahasa. Ketika mendengarkan ayat waidkhiluhumul jannata arrafaha lakum, itu nerangin masalah jihad.
Terus nanti janjinya Allah mereka akan dimasukkan ke surga dan diperkenalkan surga bagi mereka. Asmu ini bingung. Kenapa dia di dunia kok udah diperkenalkan surga itu gimana gitu? Ar-Rafa itu kalau bahasa Arab kan diperkenalkan, diperlihatkan. Bingung nih. Ini maksudnya apa gitu? Padahal zaman Asmu'i ini masih zaman kira-kira zaman tabi'in lah, tabi'in. Belakangnya sahabat tabi'in, belakangnya lagi tabi'in. Bingung. Ini kok masih di dunia, kok udah mau diperlihatkan surga, ini maksudnya apa? Akhirnya kalau orang dulu kalau ada bahasa bingung itu ngerujuknya datang ke Badui, orang-orang Badui, orang yang tinggal di gunung-gunung. Akhirnya benar. Asmu'i ini akhirnya datang ke pedalaman, ke orang Badui. Karena sampai sana kemalaman akhirnya nginep. Ketika nginep di sana itu ada acara nikahan. Ketika ada acara nikahan, orang-orang perempuan pada ngomong-ngomong, mana pengantin perempuannya? Ar-Rafaha. Oh, dia sedang dirias. Ternyata kata-kata Ar-Rafa yang dikenal zaman Asmu'i dengan Ar-Rafa yang artinya diperkenalkan itu ternyata dulu zaman orang Badui artinya bukan diperkenalkan, dirias. Oh, ternyata dia baru paham. Ternyata yang surga yang maksudnya diperkenalkan itu surga yang udah dihias nanti untuk orang-orang yang jihad itu masuk surga, dimasukkan ke surga yang udah penuh dengan hiasan. Itu masih zaman Asmu'i. Zamannya belum lama, apalagi sampai ke zaman kita. Mungkin kita di bahasa Indonesia kan banyak di bahasa kita. Mungkin kita masih kecil, bahasa kita pakai apa, sekarang udah maknanya berubah. Mungkin ada. Nah, itu kenapa makanya Al-Qur'an itu perlu ada tafsir. Perlu ada tafsir. Yang kedua, kekhususan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalimatnya simple, tapi penuh dengan makna. Makanya Nabi itu termasuk jawami'ul kalim. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad itu jawami'ul kalim. Kalimatnya simple tapi penuh makna. Ada yang mengartikan itu emang sabdanya Nabi, ada yang mengartikan emang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi. Nah, untuk menjelaskan dalam Al-Qur'an itu ada masalah akidah, ada masalah amaliyah, ada masalah ibadah, ada masalah muamalah. Nanti ada ketika ibadah ada sholat, ada haji, diterangkan dalam Al-Qur'an. Ada zakat, tapi itu enggak terperinci dengan bahasa yang benar-benar simpel. Yang nanti yang jelaskan siapa? Kadang dengan ayat yang lain, kadang dengan hadis Nabi. Ada masalah akhlak. Fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu bilang kepada kedua orang tuamu uff. Kalau bahasa kita ngecek gitu. Itu enggak boleh. Kalau itu karena menyakiti. Waqfid janahaka, janganlah kamu berjalan dengan sombong. Itu masalah akhlak. Terus bahasa Al-Qur'an itu bahasanya penuh dengan pilihan. Dari segi kata-kata, rangkaian maknanya, rangkaian kata-katanya itu penuh dengan pilihan semuanya. Makanya ada seorang yang buat ilmu namanya ilmu balaghah, menyusun ilmu balaghah namanya. Balaghah itu untuk mengetahui kemukjizatan Al-Qur'an dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Namanya Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Itu termasuk peletak pertama dasar-dasar ilmu balaghah. Ternyata di Al-Qur'an, di ilmu balaghah itu tentang bahasa itu ada namanya ma'ani. Maknanya Al-Qur'an itu Masya Allah. Terus bayan, cara penguraiannya. Terus badik, udah isinya bagus, isinya diuraikan dengan uraian yang sangat bagus. Terus didengar juga enak. Itu keistimewaan Al-Qur'an. Dari kemukjizatan Al-Qur'an dari segi bahasa. Namanya balaghah.
Terus dalam Al-Quran juga itu ada makna dohir dan makna istilahnya makna batin. Makna dohir itu kadang dalam bahasa kita gimana ya? Kadang andaikan ada anak kecil kadang. Anak kecil mungkin yang udah bisa diajak ngomong gitu ya, mungkin kelas 5 SD gitu. Ketika jam 11 siang waktu panas-panasnya gitu main bola gitu. Terus dilarang ibunya, jangan main. Siang-siang jangan main gitu. Akhirnya kan berhenti. Terus besoknya lagi andaikan jam 11 lagi mataharinya redup. Terus temannya ngajak main, ayo main bola lagi. Mungkin yang satu bilang, kemarin saya dilarang main siang-siang. Tapi yang satu, kan sekarang siang tapi redup kan gitu. Bisa ada yang ngertiin pokoknya yang penting siang, tapi ada yang ngertiin satu kan karena panasnya gitu. Asal nggak panas ya kita main bola kan nggak apa-apa gitu. Nah itu makna dohir dan makna batinnya. Saya ingat dulu waktu di asrama dulu. Di asrama itu kan ada dua tingkat ya, 2 lantai. Di lantai 1 itu ada berapa kamar gitu. Itu diisi galon untuk air minum, galon terus dikasih dispenser gitu. Biasanya diisi 5, nanti berapa hari lagi habis diisi lagi gitu. Di lantai 3 juga sama gitu. Terus banyak yang ngambil itu pakai botol. Diambil pakai botol aqua itu terus disimpan di kamarnya sendiri-sendiri gitu. Akhirnya nanti kadang yang mau ngambil terakhiran udah nggak ada, di galonnya udah habis. Akhirnya dikasih aturan, dilarang ngambil air pakai botol. Ternyata besoknya nggak ngambil airnya nggak pakai botol, tapi pakai plastik yang kiloan gitu kadang. Kan ada yang memahami secara bahasanya emang jangan mengambil pakai botol kan gitu. Itu kan dohirnya kan gitu kan ya. Jangan ngambil pakai botol. Tapi yang satu memahaminya kan bukan masalah botolnya kan gitu. Intinya ngambil banyak terus disimpan di kamar gitu. Nanti yang lain minum nggak bisa. Nah itu makna dohir sama makna batin itu kurang lebihnya kayak gitu itu. Di Al-Quran juga ada kata-kata yang kadang secara makna dohirnya harus dipahami dengan makna dohirnya, kadang juga harus dipahami dengan makna batinnya. Terus di Al-Quran itu ada mufrodat. Mufrodat itu istilahnya apa kalau bahasa itu? Vocabularis apa namanya itu? Mufrodat. Setiap kata ada artinya gitu. Itu ada yang artinya emang asing. Artinya asing. Ya kayak tadi ketika udah berlalunya waktu ternyata bahasa itu udah nggak dipakai lagi. Kayak jaib tadi saku. Saku yang makna dulu dengan makna sekarang ternyata udah beda. Terus ada pemahaman dalam Al-Quran itu al-mafahim al-mutasyabih fil Quran. Ini kemarin yang kalau ngikuti pelajaran tauhid kemarin udah disampaikan ini sebetulnya ada namanya mutasyabih. Ada ayat itu ayat mutasyabih sama ayat muhkamat. Ayat mutasyabih itu kayak yadullah, tangannya Allah, ainullah, matanya Allah. Itu namanya ayat mutasyabih atau wajah rabbuka, Tuhanmu datang. Itu ayat mutasyabih. Maksudnya mutasyabih gimana? Kalau diartiin tangan bener, masa Allah punya tangan bener kayak manusia? Itu namanya mujassimah. Kalau menyamakan Allah dengan makhluknya. Wajah rabbuka, Tuhan datang. Kalau diartiin langsung datang dari langit turun ke bumi, itu juga menyamakan Allah dengan makhluk. Terus ain, mata Allah. Kalau diartiin mata melihat gini ya itu juga sama, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ah itu nanti ada ayat muhkamatnya. Ada ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu beda dengan sesuatu. Jadi nanti kalau diartiin yadu nggak pas, diartiin tangan juga nggak pas, diartiin mata langsung nggak pas. Akhirnya ditakwil. Yang itu yang kemarin udah disampaikan sama Ustaz Khazin di masalah akidah. Terus dalam Al-Quran juga ada hukum-hukum umum atau global, mujmal. Contoh sholat itu kalau dalam Al-Quran nggak disebutin
sholat itu duhur berapa rakaat, subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat nggak disebut. Kewajibannya juga cuma kutiba alaikumus sholat. Itu kalau orang dulu udah paham gitu, maksudnya kutiba itu wajib ya. Tapi anehnya berapa tahun yang lalu berapa bulan yang lalu itu ya, ada yang menanyakan, di orang Indonesia kan itu ya, dosen di perguruan paling terkenal di Indonesia, mana ada di Al-Quran itu ayat yang menerangkan wajibnya sholat kan gitu. Itu kalau orang Arab yang dulu istilahnya yang bodoh pun udah ngerti gitu, maksudnya nggak terlalu harus sampai mana yang dikatakan wajib itu nggak harus pakai kata wajib gitu, nggak, cukup kutiba itu bisa diartiin wajib juga, wajib kutiba alaikumus. Begitu juga masalah zakat, wa'atuz zakah, cuma di Al-Quran wa'atuz zakah, perinciannya di hadis, yang diwajib dizakatin apa, nisabnya apa, terus nanti ada haulnya, itu nanti di hadis. Terus berikutnya syarat-syarat seorang itu jadi mufassir, jadi ahli tafsir. Kalau menurut Imam Suyuti itu sekitar tahun 800-an, belakangnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah kan 700-an, kalau beliau 800-an. Dinisbatkan kepada daerah di Asjud itu daerah Mesir. Katanya sih daerahnya masih benar-benar pelosok, orang-orang kampungnya masih punya tembak karena biasa berburu. Ini banyak bukunya itu sampai ratusan, padahal umurnya nggak panjang-panjang amat, umurnya sekitar 60-an. Termasuk tafsirnya yang terkenal kalau di Indonesia sering dipakai tafsir Jalalain gitu. Karena ditulis dua Jalal, namanya dua Jalal, Jalaluddin Suyuti sama Jalaluddin siapa Pak Ngadimin? Jalaluddin siapa Pak? Bukan. Jalaluddin Mahalli sama Jalaluddin Mahalli. Konon nulisnya tafsir juga Jalaluddin tafsir Jalalain itu cuma 40 hari itu. Pas umur 22 tahun. Umur 22 tahun menyelesaikan itu dia tulis ketika awal Ramadan sampai Syawal. Kitabnya padahal tebel. Nah, menurut Imam Suyuti ini seorang bisa disebut sebagai mufassir itu di antara syaratnya ngerti ilmu bahasa, maksudnya bahasa Arab, nahwu, shorof, dan turunannya itu. Terus ilmu balaghah tadi, ilmu tentang makna Quran, tentang pengurai, gimana Al-Quran itu mengurai, terus gimana badik itu Al-Quran itu ya ada istilahnya kalau ada bersajak kayak kadang ada sajaknya juga. Tapi bukan berarti Al-Quran itu kayak syair, bukan ya. Syair sama Al-Quran itu beda. Itu juga ada orang yang menulis tentang ilmu syair Arab, namanya Khalil Farahidi. Khalil Farahidi ini gurunya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini terkenal ahli nahwu. Masih muda, kalau Imam Sibawayh ini masih muda, pinter nahwu. Nahwu itu tata bahasa Arab. Akhirnya diajak debat bahasa Arab. Dia mewakili madrasah Basroh itu di Irak sana. Lawannya satunya lagi di Kufah. Orang kalau masalah bahasa, kalau pengen nanti adil ketika berselisih, nanti cari jurinya itu dari orang-orang Badui. Akhirnya benar didiskusikan di istana. Yang lawannya ini Imam Kisai. Imam Kisai ada yang bilang emang dia yang ahli Quran, ada yang bilang bukan itu. Dan yang datangkan jurinya itu dari Imam Kisai ini. Ya, ketika ada perselisihan bahasa, akhirnya ya juri dukung siapa yang ngundang. Karena Imam Sibawayh ini kalah, akhirnya kepikiran sampai meninggal muda karena kalah debat masalah nahwu. Itu orang dulu sampai mendalamnya ilmu gitu kayak gitu. Nah, ini punya guru namanya Khalil Farahidi. Ini penemu ilmu
apa namanya tentang masalah syair Arab. Namanya ilmu arud. Nah, ilmu arud ini pengen mengetahui bahwa Al-Quran itu benar-benar bukan syair. Kalau syair itu gampangnya semakin dia pintar menghayal, semakin bagus gitu. Kalau Al-Quran itu bukan khayalan gitu. Al-Quran itu penuh dalamnya dengan hukum-hukum, dengan apa namanya masalah ibadah, dengan akhlak, bukan hanya khayalan. Nah, di samping ahli bahasa, syaratnya jadi seorang mufassir, ahli tafsir, ahli bahasa, balaghah, terus pintar masalah qiraat. Ada kalau qiraat apa namanya hukum baca Al-Quran itu kadang kan ada, kadang huruf yang bacanya A dibaca E kan gitu. Ada 7 atau berapa itu. Terus pintar masalah usuluddin, masalah tauhid. Terus pintar masalah usul fikih. Usul fikih itu istilahnya alat untuk mengolah apa namanya istimbat, mengambil intisari dari Al-Quran gitu. Andaikan diumpamakan kalau Al-Quran atau hadis itu sebagai bahan pokoknya, kalau kita andaikan makan pagi itu apa ya jajanan kayak situ apa itu Pak? Donat gitu andaikan. Nah, bahan bakunya apa itu donat itu? Tepung. Nah, bahan bakunya tepung. Andaikan umpama kayak Al-Quran ini sebagai pengumpamaan aja. Dalam makanan itu bahan baku, Al-Quran itu sebagai bahan, dalam hukum itu Al-Quran sebagai bahan bakunya. Tepung itu bahan donat. Untuk jadiin donat itu butuh koki, butuh orang yang bisa masak. Terus butuh alat juga, butuh alat. Andaikan udah ada bahannya, tepungnya, udah ada minyaknya, udah ada orang yang handal masaknya, kokinya, tapi ternyata alatnya nggak ada, ya nggak jadi makanan kan gitu. Bahannya lengkap, untuk buat donat udah lengkap bahannya, yang masak orangnya ahli, tapi ternyata wajannya nggak ada, terus apanya tabung gasnya nggak ada, ya nggak jadi. Atau mungkin bahan bakunya ada, alatnya ada, tapi yang masak nggak bisa, ya nggak jadi juga. Atau mungkin alatnya ada, kokinya ada, tapi bahan bakunya nggak ada, yang nggak bisa juga. Nah, ilmu usul fikih ini kayak ilmu koki gitu gampangnya. Kokinya itu mujtahidnya, orang yang bisa mengambil istimbat dari Al-Quran. Bahan bakunya, tepungnya itu umpamanya kayak Al-Quran itu sebagai bahan pokoknya. Alatnya itu kayak ilmu bahasa, ini qiyas, itu sebagai alatnya. Andai kan udah jadi makanan, udah jadi apa namanya, udah jadi donat. Ini juga ada cocoknya juga. Enaknya ini kita makannya waktu apa kan gitu. Oh ini cocoknya dimakan pagi. Waktu makan pagi ini namanya kalau ilmunya istilahnya ilmu qawaid fiqhiyah. Kita ada bahannya, kita buat makanan apa, makanan tempe atau apa gitu. Cocoknya kita makan pas anget-anget. Oh, tahu cara ini dimakan enak waktu anget, itu namanya ilmu qawaid fiqhiyah. Ternyata kita makan pagi enak. Ini bahannya lengkap, enak, donatnya enak, tempenya enak, kita makan. Tapi ternyata ketika mau makan, habis diperiksa dokter, ini kolesterolnya tinggi, nggak boleh makan gorengan dulu gitu kan. Itu namanya fatwa. Makanannya halal, bahannya halal, tapi ternyata nggak boleh dimakan. Karena apa? Karena dia sakit, kalau dimakan jadi bahaya. Itu namanya fatwa. Jangan nyalahin dokternya. Dokter ini bahaya ini. Bahannya halal, ininya itu kok diharamkan, nggak boleh dimakan. Nah itu karena tahu, ini kondisinya tahu. Orang yang makan kalau makan ini bahaya, itu namanya fatwa. Makanya ulama ada yang harus bisa berfatwa, itu ada. Ngerti hukum. Terus ada nasih dan mansuh. Dalam Al-Quran itu ada yang Al-Quran ayatnya itu masih tercatat dan hukumnya udah nggak dipakai ada. Dulu kalau ada orang berbuat zina, wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum.
Kalau ada orang berzina, ada orang yang berzina, maka cari saksi 4 orang. Kalau benar ternyata dia berzina, famsikuhunna, kurung dia di rumahnya, fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut, sampai dia mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan solusi yang lain. Ternyata ayat ini sekarang udah dihapus hukumnya oleh ayat yang lain di surat An-Nur. Ada tentang ayat rajam. Kalau orang berzina, dia udah pernah nikah, namanya zina muhson. Itu kalau secara hukum Islam dirajam sampai mati, dilemparin batu. Kalau belum pernah nikah, dicambuk 100 kali. Kalau dalam Syafi'iyah terus diasingkan selama setahun. Nah, harus ngerti nasih mansuh. Ini termasuk ilmu yang susah, nasih mansuh. Terus ngerti ilmu fikih, terus ilmu hadis. Itu syarat jadi ahli tafsir. Terus apa faedah ilmu tafsir itu? Ayat Al-Quran itu sebagai pelajaran, iktibar, kita mengambil ibrah, mengetahui petunjuk Allah, agar seorang itu bisa hidupnya itu bahagia, baik di dunia maupun akhirat. Nah, untuk mengetahui hidayah Allah itu harus ngerti Al-Quran. Ngerti Al-Qurannya dari mana? Dari tafsir. Itu makanya faedahnya ilmu tafsir. Terus tafsir itu sebagai penerang ayat. Ada di Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Seorang itu diwajibkan haji man istata'a ilaihi sabila, bagi dia yang mampu. Nah, mampu ini enggak ada batasan khususnya. Disebut mampu itu kapan? Akhirnya seorang tanya kepada Nabi, maka dijawab Nabi, yang disebut mampu itu azzadu warrahilah, punya bekal untuk perjalanannya, bekal yang ditinggalkan, dan aman di perjalanannya. Nah, itu ada ayat Al-Quran yang dipahami dengan hadis Nabi. Hadis Nabi di situ sebagai tafsiran dari sebuah ayat. Terus ada takhsisu umumil ayat. Ayat itu ada yang umum, tapi perlu dikhususkan. Ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Seorang anak laki-laki itu nanti dapat warisannya itu 2 kali perempuan. Tapi dikhususkan, bisa juga laki-laki tadi nggak dapat warisan. Kapan? Kalau dia murtad. Karena seorang yang murtad itu nggak bisa mewarisi dari seorang muslim. Atau dia membunuh bapaknya sendiri, nggak bisa dapat warisan. Jadi ayat yang tadi umum, seorang anak laki-laki dapat warisan 2 kali lipatnya perempuan, itu dikhususkan kalau dia membunuh atau dia murtad nggak akan dapat warisan. Terus tafsir itu juga untuk mengetahui turunnya ayat, sababun nuzul. Kalau untuk turunnya ayat Al-Quran sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud. Dan juga untuk menghilangkan perbedaan perselisihan antara 2 ayat yang secara dohirnya bertentangan. Ada dalam ayat Al-Quran itu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah olehmu seorang perempuan yang baik itu 2, kalau enggak 2 3, kalau enggak 3 4. Tapi syaratnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Syaratnya harus adil. Kalau enggak adil ya fawahidah, maka satu aja. Satu aja. Syaratnya adil. Tapi di akhir di kelanjutannya ayat itu ada lanjutannya lagi.
walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walang tastati'u, kamu itu enggak akan bisa adil di antara istri-istrimu. Kalau dalam bahasa Arab lan itu artinya tidak dan tidak akan bakal gitu. Tidak akan bakal, tidak mungkin bisa adil di antara berbuat adil di antara istri-istrimu. Itu kan secara dohirnya berlawanan itu. Katanya tadi suruh nikah 2, 3 atau 4 kalau bisa adil, tapi kalau nggak bisa adil 1. Tapi di kelanjutannya kok kamu nggak akan bisa adil gitu. Secara dohirnya bertentangan. Nah, kalau ulama kalau ada pertentangan ayat yang secara dohirnya bertentangan gitu dikompromikan, thoriqatul jam'i namanya. Dikompromikan, kalau bisa dikompromikan. Kompromikannya gimana? Orang itu mungkin bisa adil secara materinya, secara duit itu memang harus adil. Pembagian jatah waktunya adil di antara istri-istrinya. Tapi masalah hatinya nggak bisa adil. Makanya termasuk doanya Nabi kan gitu. Ya Allah, ini pembagianku. Maksudnya bagi waktu di antara istri-istrinya yang telah Engkau berikan, dan aku nggak bisa memiliki sebagaimana yang Engkau miliki. Nabi pun nggak bisa adil secara hati, itu nggak bisa. Nah, itu makanya pengkompromiannya maksudnya gitu. Bisa adil secara materi, tapi secara hatinya nggak bisa. Terus di antara faedah tafsir Al-Quran lagi, irja'um tasabihat ilal muhkamat. Kayak tadi sebetulnya, wallahu sami'un basir. Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau diartiin mendengar dan melihatnya pakai telinga atau pakai mata, nanti namanya mujassimah. Nah, fungsinya tafsir itu irja'u, mengembalikan lagi ke ayat muhkamat. Enggak mungkin bisa ditafsiri kayak gitu karena ada ayat lain, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan yang lain, berbeda dengan makhluknya, makanya perlu takwil. Terus ini sekilas tentang sejarahnya tafsir. Kalau zaman sahabat, mereka itu nggak ada khilaf masalah tafsir. Khilafnya hanya khilaf secara bahasanya, tapi secara intinya nggak ada khilaf. Kalau mereka menafsiri ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Mereka berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatnya jalan yang lurus itu apa? Ada yang bilang satu itu Islam, yang satu lagi bilang jalan yang lurus itu Al-Quran. Itu ya sebenarnya khilaf cuma khilaf nggak sampai kepada intinya benar gitu. Karena di Islam ya dasarnya Islam juga Al-Quran. Nah, ketika zaman tabi'in udah mulai ada namanya Israiliyat, cerita-cerita Israel, Bani Israel. Karena ada kadang orang Yahudi yang masuk Islam. Akhirnya muncul Israiliyat, cerita-cerita Israel, Bani Israel. Nah, dalam Islam kalau ada cerita Israiliyat itu ada tiga sikap. Kalau bertentangan dengan ayat Al-Quran ya ditolak. Kalau sesuaian dengan syariat ya diterima. Ada yang nggak ada pertentangan juga nggak bersesuaian, ya dibiarin aja. Ada yang bersesuaian dengan syariat Islam. Ketika Nabi datang ke Madinah, melihat orang Yahudi itu puasa 10 Muharram. Ditanya, kenapa puasa 10 Muharram? Karena pas 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Makanya kami berpuasa, kata orang Yahudi. Kata Nabi, kalau kamu berpuasa, kamu ngaku sebagai umatnya Nabi Musa, padahal kamu dulu nentang, nggak pernah taat kepada Nabi Musa, berarti kami lebih berhak untuk merayakan hari keselamatannya siapa? Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka besok lagi kami akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 biar menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, itu kan awalnya dari ceritanya orang Yahudi, tapi Nabi juga membenarkan. Ada juga cerita Israiliyat, tapi yang bertentangan dengan yang keliru, akhirnya syariat
mengoreksi bahasanya gitu ya. Ketika orang-orang Islam ke Madinah, orang Madinah itu kan udah campur. Ada orang Yahudi, ada yang lain. Kalau dulu di Mekah mereka masih monoton, yang ada cuma orang-orang Arab. Nah, kalau hubungan suami istri itu kalau di Madinah, istilahnya karena ada budaya luar, ada kalau ngumpulin istri itu dari belakang. Maaf ini maksudnya dalam ngaji jadi nyebut nggak apa-apa ya. Maksudnya dari belakang tapi untuk apa namanya? Untuk yang depan gitu. Kata orang Yahudi kalau ada gitu itu nanti anaknya lahirnya ahwal. Ahwal itu istilahnya juling gitu ya. Ya, apa namanya? Juling itu kadang kan ngelihat apa kiro kalau bahasa Jawa kiro apa gitu. Juling. Itu kata orang Yahudi. Akhirnya Nabi bersabda, mukbilatan mudbiratan, mau dari belakang mau dari depan. Kalau untuk yang depan itu yang enggak masalah kan gitu. Jadi itu kepercayaan orang Yahudi akhirnya dikoreksi sama ajaran Islam. Ada yang bertentangan juga sama ajaran Islam. Kayak cerita Israiliyat itu katanya Nabi Daud ya. Nabi Daud itu senang sama istri pasukannya. Akhirnya ketika perang yang pasukannya itu suruh paling depan biar nanti dia kebunuh gitu. Biar istrinya bisa dinikahin katanya. Namanya Bathsheba. Makanya sampai dijadiin film barat Bathsheba. Terus ada lagi zaman Fir'aun kata ini cerita-cerita Israiliyat. Tapi ini yang enggak apa namanya juga enggak bertentangan dengan Al-Qur'an, enggak secara syariat juga enggak apa namanya juga enggak sesuai. Jadi dibiarkan aja. Fir'aun itu kan ngakunya sebagai Tuhan. Namanya Tuhan itu juga menghidupkan, mematikan. Akhirnya datang seorang perempuan Bani Israel itu bawa ayam mati. Pengen minta ke Fir'aun ayamnya dihidupkan lagi. Akhirnya yang ketemu di situ Haman. Haman itu sebenarnya kan pembisiknya Fir'aun. Fir'aunnya sih sebenarnya nggak terlalu pintar. Yang pintar kan Hamannya gitu. Makanya katanya termasuk Fir'aun itu terlalu pakai topeng terus itu kan biar Tuhan nggak kelihatan wajahnya kan gitu. Nah, ketika orang perempuan tadi bawa ayam pengen dihidupkan tadi, Haman terus buru-buru nyuruh orang ngambil ayam yang hidup, udah dikasihin lagi. Nah ini berarti Tuhan udah bisa menghidupkan. Fir'aunnya kemana ditanya? Fir'aunnya kemana? Fir'aunnya lagi sibuk nyiptain unta katanya. itu Israiliyat, tapi ya dipercaya juga nggak masalah, nggak dipercaya juga nggak masalah. Memang bersesuaiannya Fir'aun kan benar-benar ngaku Tuhan juga kan. Di Al-Qur'an kan ana rabbukumul a'la kata Fir'aun. Aku adalah Tuhanmu yang tinggi, dia ngaku tuh Tuhan. Tapi entah yang cerita orang bawa ayamnya itu benar apa enggak ya wallahu a'lam. Sumber-sumber tafsir. Pertama Al-Qur'an. Kayak ada tentang masalah diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Terus ada ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Qur'an. Terus inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang mulia. Akhirnya 3 ayat ini yang berbeda-beda di surat yang beda-beda bisa dikumpulkan. Berarti emang Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu waktu yang mulia, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Terus sumber tafsir yang kedua adalah sunnah. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau dulu zaman sahabat itu ngapalin Al-Qur'an itu enggak melebihi 10 ayat. 10 ayat itu hafal dan udah dipraktekkan, difahami dan udah dipraktekkan. Baru nambah ayat berikutnya. Itu zaman sahabat. Bahkan katanya sahabat Umar itu hafal surat Al-Baqarah itu sampai berapa tahun? 8 tahun apa 3 tahun gitu. Surat Al-Baqarah. Mungkin ada sekarang yang bilang, saya ngapalin surat ini cuma setahun udah bisa berapa juz gitu ya. Beda. Kalau zaman sahabat dulu itu dipahami benar terus dipraktekkan.
Terus ada juga sekarang yang kadang memahami Al-Quran itu dengan ilmu apa namanya eksperimen. Kalau kita dulu pernah lihat siapa yang orang Turki itu, Adnan Oktar, julukannya siapa? Harun Yahya ya. Harun Yahya. Itu kan dulu video-videonya bagus dulu sebelum dia menyimpang. Kadang nerangin masalah apa namanya di Al-Quran kan ada 40 hari diciptakan dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, dalam 40 hari lagi jadi apa namanya? Jadi tulang kan gitu. Nah, dia apa namanya kaji itu dengan ilmu sains sekarang kan gitu. Banyak kaset-kasetnya. Itu termasuk bagian dari tafsir bil ulumit tajribah, dengan eksperimen, dengan penelitian, dengan percobaan. Terus sumbernya lagi adalah tarikhiyah, sumbernya sejarah. Bisa sejarah umat-umat terdahulu sebelum Islam. Bisa awal-awal Islam. Ada di Al-Quran idhuma fil ghor. Ketika keduanya di dalam gua. Itu enggak disebut siapa yang di dalam gua, itu enggak disebut. Itu juga awal-awal Islam. Idhuma fil ghor. Yaqul li sahibihi la tahzan. Ketika seseorang itu berkata kepada temannya la tahzan, janganlah kamu takut. Ternyata setelah diteliti, oh itu ternyata ceritanya Nabi Muhammad sama Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ketika di gua Thur. Idhuma fil ghor, ketika keduanya di dalam gua Thur. Itu sumber-sumber tafsir. Terus sekarang metode tafsir itu ada yang tafsirul Quran bil Quran. Ayat ditafsiri dengan ayat yang lainnya. Ketika ada walam yalbisu imanahum bidulmin, seorang tanya kepada Nabi, kan ada ayat walam yalbisu imanahum bidulmin, dan tidak bercampur imannya itu dengan kedoliman, bidulmin. Akhirnya seorang tanya kepada Nabi, maksudnya dolim di situ apa? Dijawab dengan ayat yang lain, innasyirka ladulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Ada juga metode Al-Quran ditafsiri dengan sunnah atau dengan hadis. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Ketika kurma itu basiqat dan mempunyai tal'un nadid, mayang itu kayak kelapa kan mau berbuah itu. Bersusun-susun, ketika buahnya masih kecil-kecil bersusun-susun. Akhirnya ada yang tanya, wan nakhlu basiqat itu artinya apa? Orang dulu sahabat juga enggak paham. Akhirnya diterangin, basiqat artinya tawilat, artinya panjang. Artinya panjang. Ada juga ini masih yang apa namanya Al-Qur'an ditafsiri dengan Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an wa fisaluhu amaini, menyapih bayi itu dalam umur 2 tahun. Ketika 2 tahun disuruh disapeh, maksudnya diberhentiin dari nyusunya. Terus ada ayat yang lain, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan seorang ibu itu hamil dan menyapehnya selama 30 bulan. Akhirnya dari dua ayat tadi, wa fisaluhu fi amain, menyapeh dalam umur 2 tahun. Terus ada 2 ayat yang kedua, hamil dan menyusuinya hamil dan menyapehnya dalam waktu 30 bulan. Akhirnya diambil 30 bulan diambil 2 tahun. 2 tahun kan tadi fisaluhu fi amain, menyapeh 2 tahun. Masih nyisa berapa? 30 bulan diambil 2 tahun, masih nyisa berapa tuh? 6 bulan. Akhirnya sahabat Ali mengambil kesimpulan bahwa masa paling sedikitnya seorang hamil itu 6 bulan. Maksudnya normal dia lahir gitu paling sedikitnya 6 bulan. Kok andaikan ada orang nikah ternyata dalam hitungan 5 bulan Hijriah kok udah lahir, nah itu berarti dipertanyakan. Nah, karena soalnya ayat Al-Quran tadi dipahami wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu, menyapihnya dalam 2 tahun. 30 bulan diambil 2 tahun, diambil 24 bulan berarti masih 6 bulan.
kecuali bayi prematur ya. Kalau namanya prematur kan memang belum jadi. Dan juga kadang ada yang zaman dulu orang yang nafsirin Al-Quran itu apa namanya ya, sesuai pemahaman zaman dulu gitu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dan kami jadikan bumi itu terhampar. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa apa namanya, bumi itu tidak berputar. Itu kalau ilmu sama ilmu pengetahuan sekarang kan berlawanan. Bahkan ada juga ulama Saudi itu di tahun, maksudnya di abad-abad sekarang itu juga gitu, buat tafsir tentang Yasin, surat Yasin. Terus kesimpulannya dia, bumi ini nggak bulat, bumi ini datar. Kalau sampai segitu sih oke, itu pemahamannya dia oke gitu. Tapi tambahannya yang nggak kuat, dia bilang kalau orang yang nggak sepahaman dengan ini itu dhalun, gitu. Itu dia tersesat. Gitu. Kan sebenarnya masalah-masalah gitu itu nggak bisa nggak bisa dipastikan kalau dengan masalah-masalah sekarang gitu. Mungkin ilmu sains nanti berkembang lagi, bisa menemukan lagi, oh ternyata ini gini gitu. Makanya itu ternyata dari pendapat itu banyak diikutin sebagian ustadz di Indonesia itu kadang meragukan bumi itu bulat. Mereka pandangan bumi itu datar. Karena apa? Dipahami dari ayat yang lain. Allahu al arsyistawa. Allah itu bersemayam di ars. Ars itu di atas langit. Namanya langit itu kan di atas gitu. Kalau buminya bulat, yang sini nganggap di atas sana. Kalau yang di bawah sana nganggap atasnya di sana kan gitu. Nanti di mana tempatnya kan gitu. Makanya mereka terus menjadiin nafsiri bumi itu terhampar, itu berarti bumi itu datar. Berarti kalau ngartiin atas ya berarti satu cuma di sana kan gitu. Itu kalau sesuai yang dipelajarin sama yang setiap hari Kamis pekan keempat Ahad pekan keempat itu ya sebenarnya berlawanan dengan yang kita pelajari Asy'ariyah Maturidiyah. Itu diantara muqaddimah ilmu tafsir. Ini saya menyesuaikan sesuai judul flyernya aja ya. Judul flyernya kan tadi tafsir surat An-Nas ya. Kita langsung masuk aja ke An-Nas, mungkin sebentar aja, yang penting kesampaian gitu ya. Yang penting kesampaian. Jadi surat An-Nas, kenapa disebut surat An-Nas? Ya karena di awal suratnya juga ada kata-kata An-Nas. Ada disebut di suratnya kalimat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, bahkan disebut 5 kali. Turunnya di mana? Ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah. Ada yang bilang di Mekah, ada yang bilang di Madinah. Terus sebab turunnya apa? Sebab turunnya Nabi itu punya pembantu. Terus pembantu ini dideketin orang Yahudi. Diminta sisirnya Nabi yang biasa dipakai nyisir rambutnya Nabi. Namanya Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam. Seorang Yahudi itu namanya Labid bin Aqsam. Dari sisirnya itu dan rontok-rontokan rambut Nabi itu akhirnya dibuat ikatan 11 ikatan. 11 ikatan terus dibuang di sumur Darwan. Sampai dibuat maksudnya dibuang ke sumur itu untuk nyihir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai kena sihirnya, sampai fisiknya benar-benar lemah. Tapi nggak sampai akalnya ya, maksudnya nggak sampai akal, fisiknya. Akhirnya Nabi Muhammad ini didatangi malaikat. Ada yang satu di kepalanya, satu di kakinya. Terus malaikat itu ngobrol. Ternyata ya ini yang nyihir ini namanya Labid bin Aqsam. Di sisir Nabi itu dibuat ikatan jumlahnya 11, dibuang di sumur Darwan. Terus akhirnya Nabi nyuruh sahabat Ali sama ada sahabat yang lain suruh ngambil. Setelah diambil akhirnya dibuang. Terus Nabi diruqyah sama malaikat Jibril. Setiap dibacakan satu ayat, kan surat Al-Falaq itu ada 5 ayat, surat An-Nas 6 ayat. Setiap satu ayat ikatannya lepas sampai 11 ikatannya tadi akhirnya lepas. Akhirnya Nabi sembuh.
Ibrohnya apa? Ibrohnya dari apa namanya? Dari surat An-Nas ini. Di situ dimulai dengan kata kul, katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad. Kul itu maksudnya katakan. Itu menunjukkan bahwa suatu kebenaran itu harus disampaikan. Baik mungkin kita setingkat keluarga mungkin atau setingkat RT atau bahkan yang lebih besar lagi. Anak kita mungkin kalau nggak pernah kita sampaikan suatu kebenaran, mungkin dia juga nanti nggak akan mikir. Tapi andaikan dia nggak mendengarkan nasihat kita, nanti sewaktu-waktu ketika dia sendiri pun mungkin dia akan berpikir, oh ya saya ketika kemarin saya dinasihati gini gitu. Mungkin ketika sendiri dia akan berpikir, oh ya dulu saya pernah dinasihati. Termasuk saya kalau dulu suruh kayak gini-gini ini dulu nggak terlalu seneng ya. Suruh bahasanya ngojain orang gitu. Saya mikir kayaknya udah pada ngerti gitu, husnudon saya sih gitu. Termasuk kadang yang masalah yang remeh, kadang makan pakai tangan kanan, bukannya itu udah istilahnya adab umum ya. Ternyata ketika saya dulu awal-awal di Jakarta ikut buka bersama gitu, ngelihat buka bersama itu ada orang makan gitu, yang satu ngambil yang kayak yang ada bungkusnya daun pisang gitu lemper gitu. Nah, yang satu megang cabai gitu ya. Loh, ini orang gede ya, kok masa gitu nggak tahu ya? Tangan kiri itu nggak boleh dipakai gitu, makan gitu. Dari situ baru nyadar, oh kadang suatu yang kecil pun ternyata suatu yang baik itu terlalu harus disampaikan. Terus yang kedua, dianjurkan kita minta perlindungan kepada Allah. Nabi itu ketika mau tidur kata Ummul Mukminin Aisyah itu selalu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ditiupkan di tangan terus diusapkan di tubuh sesampainya. Ya mungkin kita tiupkan gini sampai mana tangan kita kan gitu. Itu setiap mau tidur. Terus gimana kalau kadang ke anak kecil gitu dikalungkan itu gimana gitu. Itu ada beda pendapat. Ada yang nganggap boleh, ada yang enggak boleh. Masalah ayat Al-Qur'an yang membolehkan diantaranya Ibnu Hajar. Tapi diantara syaratnya bisa terjaga enggak ayatnya itu gitu. Kalau nanti anak kecil terus nanti main-mainnya di tempat kotor ya jangan, itu ayat-ayat Al-Qur'an. Atau kita doakan, Nabi itu mendoakan cucunya Hasan Husain, mu'idukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mu'idukuma, karena dia masih kecil belum bisa berdoa, jadi mu'idu, aku mintakan perlindungan kamu kepada Allah karena masih kecil, dia belum bisa doa sendiri. Kalau kita yang udah gede ya a'udzu bi kalimatillah, aku berlindung. Kalau karena itu masih anaknya kecil ya u'idukuma, karena berdua. Kalau satu ya u'iduka. Terus dianjurkan ruqyah syar'iyah, diperbolehkan ruqyah syar'iyah. Mungkin udah familiar ya dengan ruqyah syar'iyah, baca surat Al-Baqarah, terus Al-Ayat Kursi, akhir surat Al-Baqarah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas gitu ya. Terus anjuran untuk selalu mengingat Allah. Karena di surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu setan yang datang ketika kita lupa zikir. Itu dia datang ganggu. Waswis, membisikkan. Waswasah itu artinya membisikkan. Makanya katanya termasuk surat An-Nas ini di antara hikmahnya kenapa banyak sinnya. Sin itu kalau kita belajar tajwid itu sifatnya sofir. Sofir itu desis. Orang bisik itu kan kayak desis gitu. Ya itu karena setan itu banyak bisikkan, kan nyeritain setan bisikkan gitu. Makanya banyak qul a'udzu birabbin nas, yuwaswisu, banyak kata sinnya gitu. Di antara hikmahnya gitu katanya. Soalnya setan itu pinter goda manusianya dengan cara waswas. Kalau orang yang mungkin yang gampangnya orang yang abangan, gampang ganggunya. Udah itu ada mangga milik tetanggamu ambil aja gitu. Itu kalau orang yang abangan gampang ganggunya gitu. Tapi kalau orang yang ahli ibadah kadang malah dimotivasi juga kadang. Wudu itu harus hati-hati. Kalau sedikit nggak basah, wudunya nggak
nggak sah. Akhirnya dia dibisikin gitu terus, akhirnya wudunya jadi was-was. Kan ada orang kadang wudu itu sampai basuh muka itu berapa kali gitu kan, sampai kayak seolah-olah nggak basah-basah gitu. Itu baru step pertamanya setan ganggu orang. Biasanya mulai dari wudu. Wudunya nanti dia ragu-ragu, syak, mamang. Terus nanti sholat, karena yang diganggu gitu kan biasanya ya orang-orang yang ahli ibadah kan gitu. Sholat, nanti sholat takbirnya nggak cuma sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kan sering kan lihat gitu kan, takbir nggak cukup sekali. Nanti baca Al-Quran, ketika baca Al-Quran itu nanti saya tadi bacanya domah apa fatah ya, apa kasroh ya, diulang-ulang terus. Itu sebenarnya bisikan setan. Di antara kita biar selamat dari kita ya di antaranya berdoa. Terus kalau zaman dulu gitu kan biasanya penyakitnya santri gitu. Terus tempat wudunya dulu masih bukan di keran, di tempat tempat wudu yang kayak kolam gitu. Kalau ada yang gitu suruh megang kakinya, suruh masukin gitu. Biasanya soalnya kalau dia mau wudu, ketika ada orang yang di situ kan takut, dia langsung cepet, oh ya sekali aja gitu, kan gitu. Itu biasanya gitu. Nah, itu dia ganggunya dari masalah ibadah. Nanti intinya sebenarnya dia mau ganggu ke masalah akidah. Nanti kalau udah ragu di wudunya, ragu di sholatnya, ragu di bacaan Al-Qur'annya, nanti dia akan ragu tentang masalah tauhidnya, akan ragu tentang la ilaha illallah. Aslinya stepnya ke situ gitu. Itu gangguan setan. Di antaranya kita berlindungnya ya dengan berdoa, dengan baca surat An-Nas. Dan ada dua golongan setan. Ada setan dari jenis jin dan ada setan dari jenis manusia. Setan itu dari kata syatona. Sebagian ada yang mengatakan dari kata syatona. Syatona itu artinya jauh. Jauh apa? Jauh dari rahmat Allah. Kata setan itu artinya sifat. Jauh dari rahmat Allah. Makanya ada setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia. Itu yang mungkin ibrah-ibrah yang bisa bisa diambil dari surat An-Nas. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan, kalau ada yang tanyakan.